Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Oke, semoga abang kakak semuanya baik dan semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika kita hari ini. Nah, untuk hari ini kita belajar operasi hitung bilangan bulat. Nah, kita akan mempelajari tentang penjumlahan. Nah, agar pembelajaran kita hari ini diberkahi, sebelumnya marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi dan abang kakak dimudahkan dalam memahami materi yang disampaikan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat memahami konsep penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, siswa dapat menggunakan konsep penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat. Nah, itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, abang kakak, ini ada beberapa yang harus abang kakak ingat ya. Penjumlahan dan pengurangan dalam garis bilangan ya. Nah, yang pertama, kalau operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Ya. Kemudian yang kedua, dalam operasi pengurangan berarti berbalik arah. Nah, kemudian kalau tanda positif artinya maju, ya. Kalau tanda positif, nah itu maju. Kalau tanda negatif, nah itu mundur, ya. Jadi konsep tersebut harus abang ingat ya. Yang pertama, kalau dalam penjumlahan tadi menghadap pada arah yang tetap, dalam operasi pengurangan berarti berbalik arah. Kemudian tanda positif itu maju, kalau tanda negatif berarti mundur ya. Harus diingat ya bang kakak ya. Oke. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat ya. Nah, itu ada 4 macam, yaitu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, jadi operasi hitung bilangan bulat itu ada 4 macam, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 160 yang artinya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan selain seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Nah, abang kakak, ya, jadi setiap amal baik yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala 10 kali lipat dari amal yang kita perbuat. Dan apabila kita melakukan kejahatan, maka akan dibalas sesuai dengan kejahatannya ya, tidak dilipat gandakan ya. Jadi abang kakak ya, marilah sama-sama kita memperbanyak amal kebaikan kita ya, dan apapun yang kita lakukan, nah semua itu akan dipertanggungjawabkan ya abang kakak. Nah, kita masuk ya ke materi penjumlahan, ke contoh. Nah, di sini abang kakak bisa perhatikan ya, ada gambar sebuah kapal selam. Nah, sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ya, ingat 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Dinaikkan 8 meter. Tulis ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu sendiri, kerjakan di buku tugasmu. Nah, ingat ya. Nah, dari pengamatan tentang kapal selam tersebut, maka hasilnya sebagai berikut ya. Perhatikan posisi awal kapal selam. Kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut.
20 meter di bawah laut. Hal ini dapat ditulis negatif 20 meter. Nah, ingat ya Bang Kakak, minggu yang lalu kan kita sudah mempelajari ya istilah-istilah yang digunakan dalam kalau dia bilangan positif dan bilangan negatif ya. Kalau dia positif itu kan tandanya kalau untuk bilangan positif ya, istilah-istilah yang sering digunakan itu kan maju, untung, naik di atas permukaan laut ya. Kemudian kalau dia untuk istilah-istilah dalam bilangan negatif itu kan ada turun, kemudian ada rugi ya di bawah permukaan laut. Nah, jadi ini ingat tadi ya kan 20 meter di bawah laut, berarti bilangan tersebut adalah negatif ya. Di sini negatif 20 meter. Nah, kemudian posisi kapal selam dinaikkan 8 meter ya. Dinaikkan 8 meter. Maka hal ini dapat ditulis positif 8 meter ya. Istilah naik berarti menunjukkan ya itu adalah positif. Nah, kemudian posisi akhir kapal selam berada pada negatif 8, negatif 20 tambah 8. Jadi, posisi akhir kapal selam adalah negatif 12 meter. Ya. Nah, ini ada aturan ya dalam penjumlahan. Ya, ini perlu diingat ya. Bahwasanya setiap positif ditambah positif, maka hasilnya sama dengan positif. Nah, kemudian kalau negatif ditambah negatif, maka hasilnya sama dengan negatif. Ya, jadi bilangan positif ditambah positif, hasilnya adalah positif. Kalau bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Nah, kemudian kalau positif ditambah negatif, ya, positif tambah negatif, maka hasilnya itu mengikuti nilai angka yang paling banyak sesuai tanda. Ingat, kalau positif tambah negatif, berarti hasilnya itu mengikuti nilai angka yang paling banyak sesuai tandanya ya nak ya. Misalnya kalau bilangan negatifnya yang kalau misalnya tanda negatifnya yang angkanya lebih besar, maka hasilnya nanti negatif. Kalau misalnya positif ya, yang angka positifnya lebih besar ya, maka hasilnya adalah positif. Bisa dipahami ya Bang Kakak ya. Nah, itu perlu diingat ya ketentuannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke contoh. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Ya, mula-mula Udin berdiri di titik 0, kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah, kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Nah, tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Nah, oke, jadi tadi pertama dia melangkah ke depan sejauh 4 langkah, kemudian ya melangkah lagi sejauh 5 langkah. Nah, titik berapa dia berdiri saat ini? Nah, kita akan selesaikan. Nah, perhatikan langkah pertama ya, mula-mula Udin berdiri di titik 0. Nah, di sini dia titik 0 ya. Nah, kemudian langkah keduanya Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Nah, dari titik 0 ya, itu 4 langkah ke depan. 1, bentar ya. 1, 2,
3, 4. Jadi sekarang Udin berada di titik 4. Ya, ingat tadi kalau penjumlahan ya dia menghadap ke depan ya. Nah, kemudian Udin melangkah lagi sejauh 5 langkah. Nah, langkah ketiga, lihat. Nah, tadi kan Udin berada di titik yang 4 ya, kemudian ditambah lagi 5. Maka ya, dari titik 4 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Udin berada di titik 9. Ya, jadi ya posisi Udin saat ini yaitu pada posisi 9 ya. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ingat tadi bahwasanya positif ditambah positif, maka hasilnya adalah positif ya. Nah, jadi sekarang Udin berada di titik 9. Oke, bisa dipahami ya Bang Kakak ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, contoh yaitu 9 ditambah negatif 6. Nah, kita akan selesaikan dengan menggunakan garis bilangan ya. 9 ditambah negatif 6. Maka berapa? Oke. Nah, mula-mula ya, langkah pertama lihat mula-mula Udin berdiri di titik 0. Nah, kemudian ya, kalau dia positif, ingat berarti kalau positif dia menghadap ke depannya. Jadi dia maju ya 9 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Udin berada di titik 9. Nah, jadi tadi kalau penjumlahan dia arahnya tetap ya, masih menghadap ke depan. Nah, kemudian ya ditambah negatif 6. Nah, ingat tadi ya, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang. Nah, tadi dari posisi Udin yang berada di titik 9, Udin mundur 6 langkah. Jadi kalau negatif itu berarti mundur ya. Mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Udin berada di titik 3. Ya. Nah, jadi hasil dari 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Nah, diingat ya Bang Kakak, tadi kalau misalnya positif ditambah dengan negatif, maka hasilnya itu adalah mengikuti ya angka yang lebih banyak sesuai tanda ya. Ingat, sesuai tanda ya, angka yang lebih banyak sesuai tanda. Jadi di sini angka 9 itu lebih banyak dari angka 6 ya. Angka 9 lebih banyak dari angka 6 dan angka 9 itu adalah positif, maka hasilnya adalah positif ya. Nah, oke, bisa dipahami? Oke, bisa ya. Kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Nah, sekarang negatif 8 ditambah 4. Ya, kita akan buktikan ya. Tadi kan kalau misalnya ya negatif ditambah positif atau positif ditambah negatif itu kan hasilnya adalah ini ya, mengikut angka yang lebih banyak sesuai tanda. Nah, di sini angka yang lebih banyak 8 dengan 4 itu adalah angka 8 dan 8 di sini nilainya adalah negatif. Nah, kita akan buktikan apakah hasilnya negatif ya.
Oke, nah yang pertama perhatikan bilangan minus 8 atau negatif 8, artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari titik 0. Jadi, nah ini ya, mula-mula di titik 0, ingat tadi kan kalau misalnya positif itu maju, kalau negatif berarti mundur. Nah, karena di sini negatif 8 berarti mundur 8 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ya anak tersebut berada di titik negatif 8. Ya, jadi mundur 8 langkah ke belakang. Nah, langkah kedua. Nah, kalau penjumlahan artinya menghadap ke arah yang tetap. Nah, ini masih menghadap ya ke arah yang tetap ya. Kalau pengurangan kan berbalik. Nah, sekarang kita operasinya penjumlahan. Jadi masih menghadap ke arah yang tetap. Nah, ini berada di titik negatif 8. Kemudian bilangan 4 atau positif 4 artinya bilangan tersebut maju langkahnya ke depan. Nah, ini tadi masih menghadap di arah yang tetap. Nah, ini kan berada di titik negatif 8. Ya, titik negatif 8. Kemudian dia ditambah 4. Berarti maju 4 langkah ya. Dari negatif 8 maju ke 1, 2, 3, 4. Ya, dari 8 ke 7, ke 6, ke 5, ke negatif 4. Nah, sekarang berada di titik negatif 4 ya. Nah, jadi hasil dari negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4 ya. Hasilnya adalah negatif 4. Jadi terbukti ya Bang Kakak ya bahwasanya kalau positif ditambah negatif atau sebaliknya negatif ditambah positif, maka hasilnya itu ya mengikut angka yang lebih besar sesuai tanda. Jadi tadi kalau contoh pada yang pertama tadi positif tambah positif, hasilnya adalah positif. Nah, kemudian tadi positif dengan negatif ya, positif tambah negatif. Nah, karena angka positifnya yang lebih besar ya, yang lebih banyak angkanya, nah maka hasilnya positif. Nah, ini pada contoh yang ketiga ya, angka negatif ya, angkanya yang lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Jadi terbukti ya Bang Kakak, bisa dipahami ya penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini contohnya yaitu bilangan negatif ditambah dengan negatif. Nah, kalau negatif dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif, ya kan? Oke, diingat ya. Nah, kita akan buktikan. Nah, pertama bilangan negatif minus 7 atau negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang. Jadi kalau negatif tadi mundur ya dari titik 0 mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang berada di titik negatif 7. Ingat, masih menghadap ke arah yang tetap ya. Nah, kemudian ditambah negatif 7. Nah, bilangan ditambah negatif 3 ya. Nah, bilangan minus 3 atau negatif 3 artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. Berarti ya tadi kan arahnya masih menghadap arah yang tetap ya. Kalau penjumlahan dia menghadap ke arah yang tetap, berarti mundur lagi 3 langkah ya. 1, 2, 3.
berada di titik negatif 10. Ya, jadi hasil dari negatif 7 tambah negatif 3 adalah negatif 10. Terbukti ya, negatif ditambah negatif maka hasilnya adalah negatif. Mudah ya Bang Kakak ya. Oke. Nah, jadi untuk materi kita hari ini itu mengenai penjumlahan bilangan bulat ya. Nah, Bang Kakak, untuk LKS hari ini dikerjakan nanti ya, boleh di print atau boleh dikerjakan di buku tulisnya. Nah, kemudian dikirim melalui WA Miss Carmila ya, Bang Kakak. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajarnya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.